Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, 1 Januari 2024. Kita alhamdulillah memulai kitab baru. Semoga tentunya memberikan semangat baru untuk kita. Ini tentunya dalam rangka memperluas pemahaman kita terhadap agama Islam secara khusus dalam masalah fikih. Setelah sebelumnya kita telah mengambil dan mempelajari fikih praktis dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Suja rahimahullahu ta'ala. Maka pada malam hari ini kita melanjutkan lagi pelajaran fikih dengan membaca karangan ulama Syafi'iyah lagi. Karangan ulama Syafi'iyah lagi. Tentunya buku ini yang nanti kita akan jelaskan kedudukannya adalah bagian dari niat baik kita semua tentunya untuk bertafakuh, memahami fikih di dalam agama Islam. Dan kita tahu bersama, ketika kita ingin paham agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, juga datang dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Tapi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan fakihkan dia di dalam agama ini. Ini adalah kabar gembira bagi siapa saja yang ingin mempelajari agama Allah. Bahwa ketika hati kita condong, ada semangat, ada keinginan untuk belajar, mendatangi majelis ilmu, membahas fikih syar'i, maka berarti itu kabar baik dan kabar gembira. Maka berarti itu adalah hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu tanda kalau kita diinginkan kebaikan. Juga Nabi SAW bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdin khairan ista'malah."
Jika Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan mempergunakan hamba itu. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergunakan seorang hamba? Maka kata Nabi, aywafiqahu lil amali soleh qabla mautih. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh. Tentunya amal soleh itu amalan yang dibangun di atas ilmu. Maka kata Nabi di sini, Allah memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Maka ini tentunya alhamdulillah adalah nikmat yang patut kita syukuri. Para ulama kita alhamdulillah dari masa dahulu sampai di masa kita sekarang ini itu sangat perhatian dalam memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mau belajar fikih syar'i. Di antara mereka ada mensyarah sebuah kitab. Ada juga di antara mereka yang mengumpulkan masalah-masalah fikih yang terkenal saja, yang harus kita tahu saja. Ada juga yang menyebutkan berupa bait syair, ada yang menyebutkan berupa tulisan biasa. Di antara mereka ada yang mengumpulkan hadits terkait dengan hukum syar'i dan memberikan bab pada hadits itu supaya mudah dipahami. Dan itu dilakukan secara turun-temurun. Bisa kita melihat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau kumpulkan hadits sahih. Dan beliau beri judul bab sebagai fikih dari hadits itu. Demikian pula Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan yang lainnya dari para imam fikih, mereka mengumpulkan hadits. Hanya saja mereka ini semuanya menyebutkan dengan sanad dan tidak terbatas pada fikih, ibadah, tapi umum. Dan di antara juga para ulama rahimahumullah ada hanya menyebutkan kumpulan hadits seputar hukum, seputar masalah fikih, dari kitab Toharo sampai perbudakan. Banyak yang menulis dan mereka menghapus sanadnya dengan tujuan mempermudah orang-orang yang belajar. Semuanya untuk mempermudah. Di antara mereka dari sekian banyak ulama itu adalah Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau kumpulkan hadits seputar ahkam, seputar hukum fikih dari bab toharo sampai nanti ada pembahasan Kitabul Jami yang melingkup ya adab-adab syar'i. Beliau kumpulkan hadits dan beliau berikan judul bab yang nanti kita akan baca sendiri insyaallah di pendahuluan beliau rahimahullahu ta'ala, bagaimana kedudukan kitab ini. Dan alhamdulillah karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sudah beberapa kali kita mengajarkan kitab ini ya, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Hanya saja kita belum keluarkan tentunya bukunya
Dan pelajaran di masjid ini alhamdulillah kita berusaha menyempurnakan buku ini, terjemahannya, serta kandungan fikih yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau ini yang sangat agung dan besar kandungannya. Jadi nanti kita akan baca di pertemuan-pertemuan kita dari awal nanti sampai akhir. Sini ada saya tulis ya judul sementara jika Allah meridhoi ke depan. Ya, karena ini ringkasan kandungan fikihnya. Judulnya goresan pena atas Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita hanya di dalam menerjemahkan, nanti kita akan lihat di dalam, nanti setelah kita baca biografi dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kita akan menyebutkan misalnya ini kitab Toharoh, Babul Miyah terjemahannya, kemudian hadits, kemudian setelah hadits terjemahan, setelah itu sumber hadisnya. Karena Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan hadits dan perawinya tanpa menyebutkan nomornya dan di mana diriwayatkan. Jadi kita akan menyebutkan di sini sumber haditsnya, ya. Hadits ini diriwayatkan oleh siapa, nomor berapa, kemudian setelah itu yang berikutnya kita akan menyebutkan ini, ya, derajat hadits. Setelah itu kita akan sebutkan di sini biografi sahabatnya. Misalnya di sini hadis pertama Abu Hurairah. Nanti kita akan sebutkan namanya seperti ini, beliau adalah sahabat yang mulia, diperselisihkan namanya dan nama ayahnya hingga 30 pendapat. Dan paling banyak ulama kuatkan adalah, ini kita sebutkan namanya. Setelah itu fikih hadits, dan ini intinya. Kandungan kenapa Al-Hafidh Ibn Hajar membawakan hadits ini di bab ini. Membawakan hadits ini di bab yang kita sebutkan. Di bab yang kita sebutkan. Jadi ini nanti yang kita akan baca ke depan, dan kita juga tentunya sambil memperbaiki apa yang kita tulis ini, karena kita sudah sering ajarkan tapi belum sempat dikeluarkan tulisan pendeknya itu tadi. Ya, semoga dimudahkan bagi kita semua, ya, untuk menyelesaikan kitab ini dan membaca hadits-haditsnya, ya, di masa-masa yang akan datang. Pertama, judul kitabnya. Jadi ini judulnya, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulugh, menggapai, mencapai. Al-Maram, tujuan. Min Adillatil Ahkam, dari dalil-dalil seputar hukum. Dari dalil-dalil seputar hukum. Penulisnya, setelah kita tahu judulnya, biografi singkat penulis Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Ali ibn Muhammad bin Muhammad ibn Ali bin Mahmud bin Ahmad. Ini namanya. Ya, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad. Laqab beliau, gelarnya adalah Syihabuddin. Itu gelarnya. Ya, Syihabuddin. Kunyanya, nama panggilan beliau adalah Abul Fadl. Ya, nama panggilan beliau adalah Abul Fadl. Dan beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebentar kita akan tahu siapa yang kasih gelar Al-Hafidh kepadanya. Di sini kita katakan gelar Al-Hafidh
disematkan pada beliau dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada beliau kecepatan dalam menghafal. Sejak usia masih kecil, masih muda. Tiada berlalu hari-hari beliau kecuali dijalaninya dengan menghafal. Sebutan Ibn Hajar itu disandarkan kepada kakek beliau, itu Ahmad. Yang disebutkan pada akhir nama lengkapnya tadi di atas. Yang berlakop dengan Hajar. Jadi jangan sampai dikatakan kenapa dibilang anaknya batu. Karena saya pernah ditanya juga waktu mengajarkan kitab Bulughul Maram di Masjid Nurullah juga di Makassar. Ya kenapa dibilang Al-Hafidh Ibn Hajar? Al-Hafidh anaknya batu. Nggak, itu cuman gelar dari kakek buyutnya. Kakek buyutnya digelari dengan Hajar. Iya, itu yang bernama Ahmad. Sehingga dikatakanlah Ibnu Hajar. Itu dikenalnya seperti itu. Ya. Ini disandarkan kepada kakek beliau yang disebut pada akhir nama lengkapnya. Yang berlakop dengan Hajar. Hal ini diketahui dari beberapa bait syair yang beliau tulis sendiri. Itu beliau sendiri yang mengatakan bahwa beliau adalah Ibnu Hajar. Ibn Hajar. Kemudian adapun nisbah penyandaran asal daerahnya adalah Al-Asqalani. Al-Asqalani ini adalah penyandaran pada sebuah daerah yang bernama Asqalan. Ini biasa orang kalau diikutkan nama daerah kepada seorang dikatakan Al-Asqalani. Misalnya kita Makassar. Kalau disandarkan kepada seorang Al-Makassari. Artinya berasal dari Makassar. Ini Asqalani. Yaitu beliau disandarkan ke sebuah daerah yang bernama Asqalan. Yang merupakan nama sebuah desa di pesisir pantai wilayah selatan negeri Syam. Yang tepatnya terletak di Palestina. Tempat asal dari kakek beliau. Iya, jadi disandarkan kepada negeri asal kakeknya. Karena beliau sendiri lahir bukan di Asqalan. Lahirnya di mana? Sini. Beliau lahir di Mesir. Beliau sendiri lahir di Mesir. Di tepian sungai Nil. Pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Kalau Masehinya sekitar tahun 1376 Masehi. Sekarang kita 2024. Sudah berapa tahun ini? Berapa ratus? Dari jarak beliau ke kita? Siapa yang bisa hitung cepat? Sekitar tahun 1376 Masehi. Sekarang 2024. Sudah 648 tahun dari masanya kita. Cuman buku ini sudah menjadi kurikulum semenjak ditulisnya. Dalam fikih Islam. Apalagi dalam madhab orang-orang Syafi'iyah. Di kalangan awam juga. Jadi ini tahun lahir beliau. Iya. Ayah beliau bernama Nuruddin. Ayahnya. Bernama Nuruddin. Beliau dikenal dengan sifat-sifat yang baik. Juga dikenal dengan perhatiannya terhadap ilmu. Kemudian beliau yaitu Al-Hafidh Ibn Hajar meninggal pada tanggal 23 Rajab. Tahun 777 Hijriah. Jadi lahir 773. Meninggal 777. Berapa umurnya? Berapa? Apa? Ayahnya.
Baik. Jadi ini kembali ke mana ini? Ke ayahnya. Bukan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Iya, jangan sampai salah paham. Jadi ayahnya bernama Nuruddin, dikenal dengan sifat baik, dan meninggal di tahun 777 Hijriah. Berarti berapa ini? Setelah usianya belum masih kecil sekali, ayahnya sudah meninggal. Iya, dengannya diketahui bahwa belum lagi genap berusia 4 tahun, Ibnu Hajar telah menjadi seorang yatim. Bahkan disebutkan ibunya meninggal setahun sebelum ayahnya meninggal. Iya, kita bilang apa ini? Yatim piatu. Jadi sebelum ayahnya meninggal, ibunya sudah meninggal. Iya, setahun setelah ibunya meninggal, meninggal ayahnya. Sepeninggal kedua orang tuanya, beliau kemudian hidup dengan seorang yang diberi wasiat oleh ayahnya agar merawatnya. Disinilah awal mula kebaikannya. Jadi ayahnya berwasiat bahwa ini anaknya masih kecil, usia 4 tahun. Belum genap bahkan 4 tahun. Meninggal ayahnya dan berwasiat kepada seorang yang bernama Zakiuddin Al-Qurubi. Beliau adalah salah seorang pedagang besar di negeri Mesir. Jadi ini malah yang diwasiatkan adalah kepada seorang pedagang. Waktu itu. Iya, waktu itu. Disepakati oleh para ulama ahli sejarah bahwa Ibnu Hajar tidak memasuki maktabah. Itu perpustakaan kecuali usianya telah genap 5 tahun. Jadi sepeninggal ayahnya di usia belum genap 4 tahun. Saat usianya 5 tahun sudah masuk pustaka. Sudah masuk perpustakaan. Iya. Dan di usia 7 tahun Ibnu Hajar telah menyelesaikan hafalan Qur'annya. 7 tahun. Ya kan dia dibesarkan oleh seorang pedagang. Tidak perlu cari kerjaan. Dan pedagang inilah awal kebaikannya. Dia difokuskan untuk agama. Iya. Jadi di usia 7 tahun telah selesai hafalan Qur'annya. Dan bukan hafal sendiri. Dia hafal di sisi seorang yang faqih al-mukri. Ahli fikih sekaligus ahli qiraah. Yang bernama Sadruddin Muhammad bin Muhammad ibn Abdul Razzaq As-Safti. Iya. Jadi dia hafal di orang. Di ahli qiraah. Dan di usia yang masih dini juga, beliau telah menghafal berbagai matan ilmiah. Awal beliau menapaki jalan menuntut ilmu di usia 12 tahun. Itu tadi baru menghafal. Kan biasa orang-orang dulu, kalau ada anaknya, diantar ke para pentalkin Al-Quran. Yang membacakan Al-Quran kepadanya, kemudian dia hafal dari bacaan gurunya. Belum mulai belajar itu di usia 12 tahun. Itu sudah mulai belajar. Berbagai cabang ilmu dalam sejarah biografi beliau telah beliau pelajari. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaannya pada bidang ilmu hadis dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Iya. Kecondongan hatinya. Karena kita kalau sudah belajar, awalnya kita belajari semuanya. Setelah selesai semua kita pelajari, maka ada nanti kecondongan hati. Ada yang condong ke bahasa, ada yang condong ke fikih, ada yang condong ke tafsir, macam-macam kecondongan. Karena setelah kita belajar, pasti itu ada yang kita mau fokus kepadanya. Iya, jadi disitulah beliau mulai fokus pada ilmu hadis.
Waktu itu disebutkan sekitar usia beliau 20 atau 23 tahun. Masih muda. Di usia itu jugalah Ibnu Hajar mulai melakukan rihlah. Kan belum mulai cinta kepada ilmu hadis, disitulah belum mulai keluar kampung. Tadi itu masih belajar di Mesir. Mulai usia itulah belum mulai rihlah. Perjalanan untuk menuntut ilmu. Di berbagai negeri beliau datangi guna menimba ilmu. Ya, tak jarang beberapa negeri yang didatangi berulang kali bahkan. Ada sebuah negeri dia datangi terus menerus. Iya. Dan hampir tidak tersisakan dari buku-buku hadis kecuali belum memiliki sanad yang bersambung hingga penulisnya. Ini keunggulannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Iya. Hampir semua buku, semua kitab itu belum punya sanad sampai ke penulisnya. Mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan lain sebagainya. Dan dulu orang kalau mau dapat sanad, tentunya dihafal bukunya. Dihafal bukunya. Iya. Disebutkan bahwa beliau banyak mengambil ilmu hadis dari guru yang bernama Zainuddin Abdul Fadl. Sama kunyanya dengan beliau. Abdurrahman Ibnul Husain Al-Iraqi. Seorang yang terkenal dengan tulisan dalam ilmu hadis dengan judul Alfiyah Al-Iraqi. Dan tidak hanya itu, Al-Iraqi juga bahkan memiliki karya tulis hampir di seluruh cabang ilmu. Makanya muridnya seperti itu. Iya, menguasai banyak ilmu. Karena guru tempat beliau belajar, yang paling beliau berpengaruh dengannya adalah guru yang menguasai banyak ilmu. Iya, beliau juga lah yang memberi izin kepada Ibnu Hajar untuk mengajarkan alfiyahnya, mensyarahnya, dan buku-buku hadits yang lain. Al-Iraqi juga lah yang pertama kali menyematkan gelar Al-Hafidz. Gurunya inilah yang pertama sekali menyatakan Al-Hafidz. Iya. Jadi ini juga pelajaran bagi kita yang memberikan sematan nama itu guru. Bukan kita sendiri pergi tulis, saya Al-Hafidz Abu Fulan. Iya. Itu namanya tazkiyah diri. Tidak boleh, kita harus bertakwa kepada Allah. Kalau orang lain, itu kabar gembira dari Allah. Itu adalah kabar gembira dari Allah. Jadi inilah seorang gurunya yang memberikan gelar ini kepada beliau, Al-Hafidz. Dari situlah setelahnya selalu ada penyebutan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Banyak kebaikan yang didapat darinya. Bahkan tidak sedikit dari murid-murid Al-Iraqi juga menjadi guru bagi Ibnu Hajar. Jadi juga beliau belajar sama murid-muridnya, gurunya sendiri. Iya. Dan di antara guru-guru Ibnu Hajar yang lainnya adalah ada Abul Hasan Al-Haytami, ada Ibnul Mulakkin, ada Sirajuddin, iya. Ada Izzuddin Ibnu Jamaah, ada Majduddin Al-Fairuz Abadi, penulis kamus Al-Muhit. Ini ulama-ulama terkenal. Dan masih banyak lagi, ini hanya sekedar menyebutkan saja guru-gurunya. Dan disebutkan guru belum mencapai hingga 730 orang guru. Gurunya. Kita kadang baru satu sudah hebat sekali kita rasa. Iya. Ini 730 orang guru. Ibnu Hajar sendiri telah mengumpulkan nama dari guru-gurunya dalam sebuah buku yang berjudul Al-Majma' Al-Mu'assas lil Mu'jami
Al-Mufahris. Jadi beliau sendiri telah menulis guru-guru beliau ya tempat beliau belajar. Di sini kita tidak mau menyebutkan semuanya. Iya, karena kita cuma mau memperkenalkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah seorang ulama yang sangat menjaga waktunya. Ini saya sebutkan sedikit dari sironya. Yang sangat menjaga waktunya. Beliau sangat semangat dalam meneliti, membaca, mendengar, beribadah, menulis, memberi dan mengambil faedah, dan lainnya. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau semangat dalam meneliti permasalahan. Semangat membaca, semangat juga mendengar, semangat juga beribadah, menulis. Oh, banyak sekali, bayangkan. Beliau punya tulisan Fathul Bari, itu karangan terbesarnya untuk umat Islam. Dia syarah Sahih Bukhari. Iya. Dia syarah Sahih Al-Bukhari. Dan syarah Sahih Bukhari itu menjadi rujukan ulama setelahnya. Karena beliau syarah dengan syarah yang tentunya luar biasa, belum menyebutkan ya hukum yang terkandung dan bahkan perawinya yang meriwayatkannya. Tidak ada sedikit pun dari waktunya yang kosong dari hal-hal tersebut. Sampai Imam As-Sakhawi rahimahullah beliau berkata, lebih dari sekali saya mendengar Ibnu Hajar berucap, sungguh membuatku takjub orang-orang yang duduk tanpa memiliki kesibukan apapun. Dia beliau merasa heran. Ada orang duduk tidak punya kesibukan. Tidak ada menulis, tidak ada membaca, ya, tidak juga beribadah. Belum merasa heran dengan orang yang seperti itu. Karena tentunya kita pahami bersama istirahatnya kita itu di surga. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la rohata lil mu'min illa fil jannah. Tidak ada istirahat bagi orang yang beriman kecuali di surga. Iya. Itu harus kita pahami. Iya. Jangan sampai baru sedikit capek kita sudah mau istirahat. Ada kajian, hujan sedikit, alhamdulillah, sholat saja. Boleh di rumah apalagi taklim. Iya. Tidak ada begitu. Tidak ada istirahat bagi orang yang beriman kecuali di surga. Iya. Lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau kegiatannya itu membaca, mendengarkan kajian, beribadah, menulis, mengambil faedah, memberi faedah. Itu saja kegiatan. Itu saja kegiatan. Istirahat, tidur, bangun tidur, faedah. Iya, dan ini yang kalau kita baca biografinya para ulama rahimahumullah ta'ala. Misalnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau kalau bangun tidur, beliau akan bakar lampu. Dulu lampu minyak. Beliau nyalakan, beliau tulis faedah yang beliau ingat. Setelah itu baru tidur. Setelah itu baru tidur. Iya. Apalagi saat menulis Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Beliau tidak masukkan satu hadits dalam Sahih Bukhari. Kecuali beliau sholat dulu 2 rakaat dulu. Wah, berapa ribu hadits di Sahih Bukhari. Berarti berapa rakaat dia sholat. Ini lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Makanya jangan heran. Banyaknya tulisannya. Berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Kadang ya kita mungkin ikhwan bersangka baik. Iya. Kapan misalnya dia pernah ditanya sama orang tanya sama saya. Ustaz, kapan kita tulis? Mengajar dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai ada yang bertanya, Ustaz, kapan kita keluar mengajar? Bilang jam 6. Pulang jam 2.
Terus keluar lagi jam 5 ke masjid maghrib isya. Karena setiap hari ada jadwal. Kapan ditulis bukunya? Iya. Padahal kita ini baru tulis sedikit. Sudah heran. Jangan lihat kita, lihat ini orang yang tulisannya berjilid. Al-Hafidz Ibnu Hajar, lebih dari 10 jilid dia tulis. Fathul Bari. Iya. Ini yang harus kita takjubi. Tapi kita lihat kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Ternyata memang kegiatannya memang begitu. Meneliti, membaca, mendengar, beribadah, menulis, mengambil faedah dari orang lain. Dan memberikan faedah kepada orang lain. Kepada orang lain. Iya. Dan beliau rahimahullah ta'ala. Ya, tidaklah kemudian beliau duduk baik di rumahnya atau dimanapun. Kecuali ada buku yang menemani beliau. Iya. Kecuali ada buku. Dimanapun beliau duduk, itu selalu ada buku yang menemani. Baik di rumahnya atau dimanapun. Waktu beliau meminta mushaf, yaitu Al-Quran, lalu beliau lalu membacanya. Tatkala melewati sebuah ayat yang keliru dalam cetakannya, beliau langsung memberi catatan di tepi kitab. Yang benarnya demikian dan demikian. Ini menunjukkan kuat dan kokohnya hafalan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ini sedikit dari buku-bukunya yang beliau tulis, yang saya nukil sini. Al-Hafidz Ibnu Hajar, supaya kita sadar, kita tahu kadar ilmunya ini orang. Supaya nanti kalau ada komentarnya, kita tidak merasa bilang, kenapa bisa dia doifkan? Kenapa dia bisa sahihkan? Dari mana dia tahu bahwa ini hadits cacat? Tidak terjaga. Ini sedikit tulisannya yang saya kumpulkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala beliau seorang ulama yang memiliki banyak karya tulis. Di antaranya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ada Al-Isobah fi Tamyizi As-Sahabah. Beliau tulis di buku ini biografi sahabat Nabi SAW. Nama, asal, tahun wafat. Disebutkan semuanya. Terus ada tahdib. Ini beliau sebutkan. Iya. Rawi-rawi yang ada dalam buku hadis. Iya. Terus ada Lisanul Mizan. Ada An-Nukat. Al-Ulumi Al-Ahadith. Ibn Salah. Beliau hapus sebagian dan beliau pilih faedah-faedah penting dalam ilmu mustalah hadits. Ada Nataij Al-Afkar fi Takrij Ahadits Al-Adkar. Ada At-Talqis Al-Habir fi Takrij Ahadits ya Ar-Rifa'i Al-Kabir. Ada Nuqbah Al-Fikar. Ada Nuzha An-Nazar. Dan ada Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Buku yang kita akan pelajari insyaallah ta'ala. Buku yang kita akan pelajari. Dan masih banyak lagi karya tulis beliau. Yang bahkan disebutkan lebih dari 200 karya tulis. Ini baru sedikit. Saya sebutkan 10. Itu belum sepernya. Iya. Karena disebutkan belum memiliki 200 karya tulis. Iya. Mulai dari yang ringkas seperti Nuqbah Al-Fikr hingga yang berjilid-jilid semisal Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Iya. Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kepada beliau karya-karya tulis yang hebat dan bahkan diterima hingga hari ini. Setelah lebih dari setengah abad sepeninggalan beliau, ya kan? Sudah berapa tadi tahun? 6? Tadi, Bang Zul?
Sudah berapa tahun tadi? Dari sekarang? Berarti sudah lebih dari setengah abad. Karena kan setengah berapa? Nah, ini dari tahun lahirnya kita hitung. Jadi ini kan setengah abad sepeninggalan beliau. Setengah abad itu berapa? Sudah lebih dari itu. Ini saya cuma bilang paling sedikitnya. Lebihnya ya tidak bisa dihitung. Sampai sebentar tinggal lihat tahun meninggalnya. Karena kita akhirkan sebentar tahun meninggalnya. Tidak diragukan lagi, banyak tentunya pujian-pujian para ulama yang ditujukan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Pujian tersebut datang dari guru-guru beliau, teman semasanya, para murid, bahkan hingga hari ini tak lepas dari pujian baginya dari para ulama rahimahumullah. Kebanyakan pujian ditujukan pada beliau adalah berupa pengakuan akan kuat dan kokohnya hafalannya. Kehebatan beliau dalam menghasilkan karya tulis, akhlak-akhlak yang indah, dan yang lain. Ini kesimpulan saja, karena kalau kita mau menukil pujian para ulama, guru, murid, teman, dan orang-orang setelahnya, itu sangat banyak. Iya. Pujian. Di antara yang memujinya ini, guru beliau Al-Iraqi, rahimahullah. Beliau pernah berhikayat, bercerita tentang Ibnu Hajar, rahimahullah ta'ala. Dia berkata telah terhasilkan ilmu yang sangat melimpah dalam waktu yang singkat. Iya. Ini ucapan singkatnya. Gurunya terhadap beliau. Ilmunya melimpah di waktu yang singkat. Belajarnya. Lebih dari 70 halaman disebutkan pujian-pujian ulama kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hanya pujiannya lebih dari 70 halaman. Iya. Disebutkan pujian ulama kepada beliau rahimahullah. Kalau antum mau lihat nanti bisa baca kitab Al-Jauhar ya, wa Ad-Durar fi Tarjamati Syekhul Islam Ibnu Hajar. Buku ini menulis biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala secara luas. Iya. Jadi siapa yang mau baca bagaimana biografi beliau lengkapnya, guru, murid, karya tulis, pujian ulama rahimahumullah, bisa baca buku ini. Iya, baca buku yang kita sebutkan tadi. Yang ditulis oleh Syamsuddin Muhammad Ibn Abdurrahman As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah seorang yang menonjol dalam banyak bidang ilmu. Terlebih lagi dalam bidang ilmu hadis. Banyak orang yang mendatangi beliau dari berbagai macam negeri guna belajar di sisinya. Sebagai datang dari Makkah, dari Syam, Mesir, Makkah, Baghdad dan selainnya. Mereka datang dari seluruh, ya tentunya latar belakang madhab. Ya, tidak ada madhab tertentu. Itu Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, terlebih Syafi'iyah. Karena beliau terkenal dengan Syafi'i madhabnya. Syafi'i madhabnya. Murid beliau yang bernama As-Sakhawi mengumpulkan lebih dari 600 nama orang yang belajar pada Ibnu Hajar rahimahullah. Di antara yang menonjol adalah ya Ibnu Qadi Syubah, penulis Tabaqat Syafi'iyah. Terus ada Muhammad Al-Kafiji Al-Hanafi, orang Hanafiyah, penulis Taisir fi Qawaid ilmu tafsir. Ada juga Ibnu Tagri Al-Bardi. Ada Ibnu Fahad Al-Makki dan selainnya. Pokoknya kalau mau meluas, melihat siapa-siapa saja muridnya, boleh baca
tulisannya As-Sakhawi rahimahullah. Dan sekarang tahun ya wafatnya pada tanggal 28 Dzulhijjah 852 Hijriah. Tadi berapa lahirnya? 700 berapa? 73. Beliau wafat 852. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah meninggal dunia di usia 73 tahun. Setelah sebelumnya beliau tertimpa sakit. Bahkan sulit baginya untuk sekedar berwudu. Beliau sakit keras. Di hari beliau meninggal, duka tentunya menyelimuti orang-orang. Bahkan perdagangan di pasar dihentikan. Semuanya libur. Karena jasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat besar bagi Islam. Bayangkan murid yang datang. Itu tadi murid yang berhasil disebutkan. Iya. Dan manfaat bukunya dalam Islam. Makanya orang-orang menyelimuti waktu meninggal beliau kesedihan. Bahkan perdagangan di pasar dihentikan. Jenazah beliau dikerumuni oleh puluhan ribu orang. Dinukil mencapai lebih dari 50.000 orang. Ya, 50.000 orang. Yang hadir jenazahnya. Menghadiri jenazahnya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baqai. Rahmahullah ta'ala beliau berkata sungguh. Hari meninggalnya beliau adalah hari yang menyedihkan. Bahkan bagi non-muslim sekalipun. Iya. Yang terkenalnya namanya. Dan di sini saya tutup sebagai kisah penutupan. Dalam biografi singkat beliau ini. Sebuah kisah yang menakjubkan dinukil dari salah seorang murid beliau yang bernama As-Sakhawi. Inilah menulis biografinya, murid dekatnya. Bahwa Al-Qadi, Qadi Al-Qudah, ya, Qadinya Qadi, hakimnya hakim, apa namanya itu? Hakimnya para hakim. Itu Al-Badr Ibn Tanasi Al-Maliki berkata kepadanya, saya datang pada Ibnu Hajar untuk membacakan hadis padanya. Saat membacakan hadis, beliau terus dalam keadaan menulis. Jadi Qadil ini, Qadil Qudah, hakimnya para hakim. Datang bacakan hadis kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi saat orang itu baca, Al-Hafidz Ibnu Hajar terus saja menulis. Terus menulis. Iya. Ini keadaannya yang dia ceritakan. Setiap kali saya datang padanya, beliau pasti menulis dan saya tetap membacakan padanya. Jadi datang tetap menulis. Tapi orang itu juga tetap membacakan hadis kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Maka saya pun berkata dalam hati, ya, sungguh saya datang dari tempat yang begitu jauh dan dia tidak memperhatikan saya. Nah, manusiawi. Orang kalau kita datang pada seorang, pasti kita mau diperhatikan. Kan begitu. Apalagi ini bukan orang sembarang yang datang. Qadil Qudah. Ya, orang, bayangkan orang terpandang. Jadi terbetik dalam hatinya ini saya datang dari jauh tapi tidak pernah diperhatikan. Dia menulis terus. Iya. Setelah itu, meski begitu, dia tetap melakukan tugasnya. Saya membaca dan beliau tetap saja menulis. Suatu waktu saat sedang membacakan hadis, saya sengaja membaca dengan salah. Membaca dengan bacaan yang salah. Maksudnya ini guruku perhatikan saya atau tidak?
Jadi dia sengaja baca dengan bacaan yang salah. Ketika itu Ibnu Hajar mengangkat kepalanya dan berkata, ulangi bacaan. Dan saya mengulanginya. Dan saat itu pula saya sadar bahwa beliau tidak lalai dari apa yang saya bacakan kepadanya. Di sini ternyata dia perhatikan, cuman ini menggunakan waktu. Ini kelebihan sebagian orang. Jarang orang begitu. Bisa sambil menulis terus mendengar. Sambil menulis dan mendengar. Biasanya kita apalagi bahasa Arab. Kalau kita mendengar bahasa Arab, pasti kita dengar dulu baru kita terjemah. Susah kita sambil menulis. Susah kita sambil menulis. Tapi ini kelebihan. Dia sambil menulis tapi tetap fokus kepada apa yang dilakukan dan dibaca oleh muridnya. Iya. Ini tentunya sedikit dari pemaparan biografi dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan siapa yang mau lebih rinci dan lebih mendetail tentang biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dapat membaca kitab tadi, buku Al-Jauhar wa Ad-Durar fi Tarjamati Syekhul Islam Ibnu Hajar. Karya Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Saqafi rahimahullah yang wafat tahun 906. Yang wafat tahun 906 Hijriyah. Iya. Ini sebagian kecil saja dari biografi Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Setelah itu nanti insyaallah di pertemuan akan datang kita akan masuk di kitab Bulughul Maram mulai dari pendahuluan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Insyaallah taala. Kita cukupkan dulu, kita adzan baru kita lihat sebagian pertanyaan yang disebutkan. Cerita dulu sedikit. Jadi alhamdulillah kami punya kawan, dia seorang terapis akupresur. Dan alhamdulillah dia spesialisnya itu di menangani orang stroke gitu. Dan tadi dia datang ke tempat kami, kemudian kebetulan ada salah seorang bapak dari teman kami itu stroke. Jadi kemudian kita coba minta tolong sama kawan kami ini, banyak sekali. Kita minta tolong sama kawan kami ini untuk mencoba menterapi bapaknya teman kami ini. Dan alhamdulillah 1 kali terapi saja langsung ada perubahan yang sangat signifikan. Dari yang tadinya genggamannya tidak kuat, cengkraman tangannya, setelah diterapi langsung bagus. Kemudian dari yang tadinya tidak bisa ngomong, untuk menyebut nama saja tidak bisa, 1 kali terapi alhamdulillah langsung bagus. Dia bisa sebut namanya sendiri walaupun belum terlalu bulat pelafalannya. Nah, teman kami ini beliau memberikan satu kesempatan untuk kami untuk membuka kayak pengobatan kepada orang-orang yang stroke, kemudian datang ke SJP, dan sampai di sana beliau bilang kalau mau buatkan saja tarif seikhlasnya. Nah, inti dari pertanyaan di sini Ustadz, seikhlasnya. Dan nanti kemudian dana yang masuk itu bisa untuk ke SJP-nya Ustadz. Pertanyaannya bagaimana hukum seikhlasnya ini Ustadz? Baik. Kalau kita jasa, jangan pernah bilang seikhlasnya. Karena ini kita akan menjatuhkan diri kita nanti ke masalah. Karena kadang kita kalau banyak ikhlas. Tapi kalau sedikit, itu susah sekali mau ikhlas. Itu jujur, semua orang, kita manusia biasa. Manusia biasa. Jadi kalau kita sudah terapis, ternyata orang kasih masuk banyak, pasti kita berbahagia. Iya. Dan kita akan condong untuk serius sama dia. Tapi kalau ada yang satu,
seikhlasnya. Dia taruh sedikit, bahkan tidak taruh. Wah, ini susah ikhlas. Bahkan nanti akan ada kecondongan kalau itu datang, tidak serius dalam menangani. Ini masalah. Makanya lebih baik namanya jasa itu letakkan saja tarif. Tetapkan saja. Iya, mau mahal ataupun murah, itu kan urusannya Allah nanti datangkan orang. Tapi Ustadz, walaupun nanti si teman kami ini tidak mengambil upah sama sekali Nah dari kan sana. dia kan mau donasi. Itu urusan dia, mau apakan uangnya itu adalah urusan dia. Langsung cash JP Ustadz, tidak lewat dia. Itu urusan antum sama dia, bukan sama saya. Iya. Iya, iya. Itu urusannya. Paham kan? Siap, jazakallah. Sini ada pertanyaan. Masya Allah. Ini dari mana ini? Akhwat ini? Wah, banyak masalah di atas ya. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan. Ana punya satu teman. Dan teman Ana itu memiliki utang kepada Ana. Dan jujur, Ana bukan tipe orang yang menagih utang secara face to face. Ada. Karena memiliki karakter yang rasa tidak enaknya tinggi. Jadi cara menagih utang Ana yaitu hanya memasang status di story berupa faedah. Asal tidak tentang bahaya tidak membayar utang. Ini masalah. Orang utangnya sembunyi-sembunyi, kita pergi bongkar aibnya di banyak orang. Tidak boleh. Iya. Walaupun kita orang yang tidak enakan, maka dua pilihan. Tagih atau ikhlaskan. Kalau tidak enak, ikhlaskan. Siapa suruh? Iya. Jangan distatuskan. Dan ini menyebabkan terjadi setelahnya. Namun anehnya Ustadz, kalau saya jangan merasa aneh. Karena kita sendiri yang cari masalah. Teman anak itu malah menjauhi anak. Gara-gara kita, enggak usah merasa aneh. Kita sendiri yang berbuat yang aneh. Sehingga muncul keanehan itu. Iya, jadi kita sendiri yang salah. Orang utangnya antara kita dan dia, kita pergi status. Menyinggung lagi orang. Nah, sebagaimana dia datang berutang sendiri, ya tanpa ada yang tahu, ya kita juga tagih. Setelah itu baru nanti, kalau dia sengaja undur, padahal mampu bayar, zalim. Kata Nabi SAW, matlul goni, zulmun. Orang mampu bayar, kemudian dia undur-undur sengaja. Itu zalim. Dia berdosa. Kitanya apa dapat? Sedekah. Setiap hari yang kita undur orang berutang itu, maka kita bersedekah senilai dengan yang dia utang. Tanpa mengurangi utangnya. Tanpa mengurangi utangnya. Maka hasannya, bagusnya, tagih saja. Enggak usah punya rasa tidak enak. Berikutnya, pekan lalu Ana diberi surprise oleh ayah berupa hadiah umroh. Masya Allah. Motong kita begini ya. Dan berangkatnya hanya bersama pihak travel alias berangkatnya tanpa mahram. Ini masalah. Karena sudah mengetahui bahwa hukum bersafar tanpa mahram itu dosa. Jadi saat dihadapkan dengan kondisi ini anak cukup bingung Ustaz. Antara mau senang atau sedih. Dan ayah anak juga masih awam tentang perkara ini. Yaitu larangan safar tanpa mahram. Jadi anak harus bagaimana Ustaz? Karena kalau mau ditolak dengan alasan berdosa, takutnya ayah anak kecewa dan mencap anak sebagai anak yang kurang bersyukur. Dan kalau mau beralasan berangkatnya setelah menikah, anak sangat malu menyampaikannya. Karena anak sama sekali tidak pernah membahas laki-laki di hadapan orang tua. Apalagi masalah pernikahan. Karena saat ini masih fokus menyelesaikan kuliah. Mohon nasihatnya Ustaz.
bilang baik-baik. Iya, simpan ki hadiah itu, nanti kita berangkat sama-sama kalau bapak, ayah sudah punya biaya juga umroh. Halus daripada kita bilang tunggu suamiku. Iya, enggak. Bilang begitu saja. Jadi bilang sama ayahnya, insya Allah nanti kita simpan itu. Nanti kalau ayah sudah bisa juga, mau juga berangkat umroh, baru sama-sama. Iya, baru sama-sama. Itu wallahu alam. Apa Ustaz, apa hukum bermain game online? Iya. Kalau gamenya game yang mubah ya, bukan gamenya judi, bukan. Itu gamenya haram. Tapi kalau gamenya mubah, itu tidak boleh. Karena melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya? Bahwa kita tidak boleh lalai dari mengingat Allah. Apa ayatnya itu? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Apa awalnya itu? Siapa yang bisa menyebutkan awal ayatnya? Ini di juz belakang, pasti banyak yang tahu. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang tahu nih? Surah apa ini? Mana para penghafal Quran? Masa ini ayat tidak di... Oh Masya Allah. Yang tahu hadiah 100. Masya Allah. Ternyata menunggu ini. Baik. Siapa yang duluan tadi? Yang ini? Siapa? Sebelah sini yang saya... Ahmad. Apa? Kasih mic. Ini Ahmad orang Mamuju. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum La tulhiku. Hafalan pengkhianat. Ganti orang. La tumhiku. Ganti orang. Panji, Bang Panji. Orang Kalimantan. Kalimantan mana Panji? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Alhamdulillah. Itu ayatnya gampang sekali. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak kalian, harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Padahal bermain dengan anak-anak mau boleh. Mencari harta boleh. Main game tidak boleh. Jadi ini anak ini. Jangan anak-anak kalian, harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Siapa yang melakukan itu, maka dia adalah orang yang merugi. Merugi. Kita mau merugi? Iya. Tidak boleh kita merugi. Karena orang main game pasti lalai dari mengingat Allah. Dipastikan. Tidak ada orang lagi main mobil kan. Subhanallah, subhanallah. Jarang sekali. Iya. Itu tidak boleh kita lalai dari Allah, itu hal yang merugikan. Apa hukumnya menonton film horor yang bentuk kesyirik, yang banyak kesyirikan di dalamnya? Tidak boleh. Tidak ada syirik pun tidak boleh film horor. Setan digambar-gambar. Setan itu alam gaib, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu kecuali apa yang dikasih tahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Ustaz, berdosakah saya
ketika suami mengajak berhubungan, sedang saya sedang sakit atau kecapean. Suami memiliki kebutuhan hampir setiap hari atau setiap malam. Masya Allah. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Kalau kita bertanya berdosa, tidak. Karena kita punya udur. Kalau kita menolak karena udur, seperti yang disebutkan sakit. Iya. Ya, kalau kita melayaninya akan membuat sakit kita bertambah, maka kita punya udur dalam hal tersebut. Cuman kalau kita tahu suami tak begitu, suruh saja dia menikah lagi. Karena kan masalah. Iya. Suruh saja menikah lagi. Bismillah. Kenapa Pak Anto? Ada suara dari Pak Anto. Apa belum bilang tadi? Tambah sakit. Wah, itu masalah. Itu urusan masing-masing. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Ini udah jam 8 tapi bertumpuk banyak sekali. Gimana ini? Selesaikan? Aduh, enggak tahu ini. Enggak ada saya bilang, Di. Kita lihat coba. Sini bismillahirrahmanirrahim katanya, celaan manusia tidak akan bernilai. Balasan orang yang bersihkan diri harta jiwa adalah surga. Kalau kita dinasihati harus kita taat kepada Allah, maka yang perlu kita lakukan adalah bersabar. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya. Ini berceramah ini. Enggak ada pertanyaan. Tambahan faedah. Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ini kertas kosong. Kosong juga. Wah, ini yang bertumpuk kebanyakan mungkin kosong. Saya seorang istri yang saat ini sedang hamil, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan ketika suami saya sering memaki saya dengan ucapan yang kasar dan kotor? Sangat tidak mencerminkan sikap penuntut ilmu. Saya ingin bersabar tapi hati saya sakit setiap kali dia seperti itu. Sebenarnya cari dulu masalahnya. Kenapa dia sampai seperti itu? Sebetulnya karena kita hamil, kita kurang melayaninya. Nah, biasa itu laki-laki juga kalau kurang dilayani, naik darahnya. Naik darahnya. Bisa kita cari tahu hal tersebut. Iya, kenapa bisa seperti itu. Dan tentunya kita tetap bersabar saja. Iya, bersabar saja. Doa kepada Allah. Semoga suami kita bersikap baik. Karena seorang suami itu harus bersikap baik walaupun istrinya punya kekurangan. Karena Nabi SAW anjurkan seperti itu. Kata beliau, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Itu orang yang paling baik. Adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Maka untuk semua suami, bersikap baiklah kepada istrinya. Walaupun istrinya ada kekurangan, jangan dibenci. Kata Nabi SAW, la yafruku mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya bihi biha akhar. Ya, janganlah seorang mukmin, seorang suami itu membenci istrinya. Kalau ada akhlak yang tidak disenangi, tidak disukai, maka pasti ada yang disukai dari istri itu. Iya, makanya kata Nabi istausu bin nisa'i khaira fa innakum aqattumuhunna bi amanatillah. Nasihatilah dengan kebaikan istrimu.
Karena kalian mengambilnya dengan amanah dari Allah. Dengan amanah dari Allah. Dan kita akan ditanya nanti tentang amanah itu. Wallahu alam. Ini mengenai kalimat tabarakallah. Apa kalimat ini bisa diucapkan apabila kita sedang memuji manusia entah itu berupa fisik atau prestasi? Sebagian ulama mengatakan kalau kita memuji makhluk sesama kita bilang barakallah. Kalau tentang perbuatan Allah kita katakan tabarakallah. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin, seperti itu rinciannya. Kalau sesama kita, barakallahu lak wa baraka alaik, misalnya dalam pernikahan. Kalau terkait dengan perbuatan Allah, tabarakallah. Itu penggunaan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala wallahualam. Bagaimana hukumnya bayi atau janin yang meninggal dalam perut usia di atas 5 bulan yang tidak diketahui sebabnya oleh dokter? Orang yang menganggap itu dimakan syaitan, apakah mempercayai yang termasuk syirik? Iya. Tidak boleh kita percaya seperti itu. Iya. Kalau meninggal walaupun usianya masih dalam perut, ya takdirnya Allah. Takdirnya Allah. Karena mereka tidak bisa memberikan bahaya kepada kita dan pada janin kita kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukum tentang memberi hak suara. Sedangkan kita harus mengikuti pemerintah. Iya, wallahualam. Di sini ada lagi pertanyaan, jika suami kita lagi tidak bekerja, apakah tidak masalah jika biaya kehidupan sehari-hari memakai uang dari penghasilan istri? Tidak masalah kalau istrinya ridho. Iya. Kalau istrinya bersedekah untuk suami dan anak-anaknya. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW bertanya tentang boleh nggak dia bersedekah kepada suami dan anaknya. Kata Nabi, iya boleh. Boleh bersedekah kepada suami dan anak jika istri kaya, suami tidak mampu. Kalau di sekitar rumah saya ada 5 masjid. Kalau adzan kan kita harus jawab. Masjid adzan tidak bersamaan waktunya. Adzan yang mana yang pertama harus kita jawab? Atau adzan yang terakhir dari masjid lain? Enggak, kita jawab ya masjid yang kalau bertentangan, masjid yang dekat dengan rumah kita. Masjid yang dekat dengan rumah kita. Dan kalau kita jawab semuanya, enggak masalah. Tidak ada masalah. Kita akan mendapatkan keutamaan. Wah, gimana ini? Bukan pertanyaan ini. Ike Agustina 4,9. Ina Jombang 4,9. Ini apa ini, berat badan atau utang? Tidak ada pertanyaan. Coba Bang Dul. Tagihan utang mungkin wah tidak cukup di status ya, di sini juga. Adakah bid'ah hasan? Teman saya membolehkan maulid dengan tidak meniatkan maulid sebagai bentuk ibadah. Iya, pertama tentang bid'ah hasanah. Tidak ada. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Karena Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Terus kalau maulid katanya tidak meniatkan maulid sebagai bentuk ibadah. Kalau dia tidak niatkan sebagai bentuk ibadah, tidak mungkin dia lakukan.
Karena orang-orang melakukan maulid itu karena dia niatnya ibadah. Mereka punya ya keinginan banyak pahala darinya. Tidak mungkin. Iya, maulid itu termasuk bid'ah dolalah, termasuk bid'ah sesat. Apakah, mohon izin bertanya Ustaz, apakah kebersihan rumah adalah hisab yang besar bagi seorang istri? Termasuk hisab. Termasuk akan hal yang akan ditanyakan kepada istri adalah tentang rumah suaminya dan anak suaminya kalau dia punya anak. Iya, itu termasuk nanti akan ditanyakan kepada seorang istri. Bagaimana hukumnya jika ada laki-laki non mahram melihat aurat kita yang mana kita tidak tahu kalau ada laki-laki di dalam rumah. Lantas kita keluar kamar mandi dalam keadaan tidak memakai hijab. Apakah kita berdosa? Jika tidak disengaja, tidak berdosa. Iya, kalau tidak disengaja, kita tidak tahu, kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Berdosa itu adalah kalau yang dilakukan dengan sengaja. Ini alhamdulillah kita cukupkan. Adapun ini, kertas ini sama tadi tentang umroh kita sudah katakan. Terus terkait larangan memakai cadar bagi saat kondisi ihram. Itu bagi wanita. Bisa diakali dengan apa Ustadz? Bisa dengan niqab. Iya, itu yang dipakai, yang bukan cadar. Iya, yang menutup di bagian depan. Bisa kita gunakan itu. Iya, ada namanya niqab atau purda itu yang dibuat bukan cadar tapi penutup luarnya. Penutup luarnya itu bisa dipakai untuk menutup wajah ketika kita berihram. Wallahualam. Kita cukupkan, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terakhir, baik. Fadol. Menyangkut mahar dari pernikahan seseorang, tadinya dia non muslim masuk Islam, lalu menikah dengan keluarga muslim, lalu diberi mahar. Apakah mahar itu bisa ditarik kembali ketika perempuannya murtad ulang? Enggak. Dia sudah berhubungan badan? Iya, sudah punya anak 4. Oh, enggak boleh. Mahar itu boleh ditarik kembali kalau dia bercerai belum sempat berhubungan badan. Maka boleh ditarik setengah. Boleh ditarik setengah. Adapun sudah berhubungan badan, maka mahar itu haknya perempuan. Walaupun sudah murtad kembali. Kan jauh hari. Walaupun murtad kan dia hanya pisah. Iya kan? Bukan membatalkan mahar. Bukan membatalkan mahar. Mahar itu terkait dengan sudah dukul, sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk, maka tidak ada hak minta kembali. Iya, adapun belum masuk, maka punya hak minta kembali tapi setengah. Seperti itu. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.